Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel Inan Kito. Bersama saya Salinan SPD dalam pembelajaran jarak jauh SMA Negeri 1 Cipendei. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan berfokus kepada manfaat dari keanekaragaman hayati dan cara pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Baiklah, kita masuk ke materinya. Nah, nilai manfaat keanekaragaman hayati ini bisa bernilai secara konsumtif. Artinya, keanekaragaman hayati ini dapat memberikan manusia sumber daya untuk mencukupi kebutuhan pangannya. Contohnya, padi, jagung, ayam, dan bisa juga untuk konsumtif untuk membuat perumahan seperti kayu, pohon jati, meranti, atau bisa juga dikonsumsi untuk kesehatan. Contohnya pada tumbuhan kunyit, jahe, temulawak, dan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Selain itu, keanekaragaman hayati ini dapat memberi nilai ekonomi. Artinya dapat diperjualbelikan, dapat dihargai dengan uang. Contohnya pada rotan, kayu jati, bahan-bahan furniture, kopi, karet, dan masih banyak tumbuhan-tumbuhan lainnya seperti pada kayu gaharu sebagai wangi-wangian yang diekspor. Nah, gaharu ini termasuk tumbuhan sekarang langka di Indonesia, ya. Lanjut. Selain itu, keanekaragaman hayati itu bisa bernilai biologis. Artinya dibutuhkan sebagai penunjang kehidupan bagi makhluk hidup, terutama manusia. Ya, contohnya tumbuh-tumbuhan. Secara alami, tumbuh-tumbuhan ini akan melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Sedangkan oksigen ini dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya untuk bernapas. Nah, dilihat dari sini, artinya keanekaragaman pada tumbuh-tumbuhan itu bisa bernilai biologis, artinya mendukung kehidupan lainnya. Selain itu, keanekaragaman hayati ini bisa bernilai ekologis, yaitu memiliki peran dalam mempertahankan kelestarian ekosistem. Nah, contoh keberadaan terumbu karang yang mendukung keberlangsungan hidup ikan dan hewan air lainnya. Atau kita bisa juga melihat keberadaan hutan hujan tropis. Di situ dia dapat melindungi semua hewan-hewan yang hidup di dalam hutan itu. Artinya, keanekaragaman hayati itu bisa bernilai ekologis. Selanjutnya, keanekaragaman hayati itu juga dapat bernilai estetika, yaitu dapat memenuhi kebutuhan batin, mental, spiritual yang dapat menambahkan kebahagiaan manusia. Contohnya, tanaman laut dengan keindahan terumbu karangnya sebagai tempat wisata, atau daerah-daerah pergunungan, persawahan itu juga dapat menjadikan objek wisata untuk dikunjungi, untuk dinikmati keindahannya sebagai objek wisata. Di situ artinya keanekaragaman hayati ini memiliki nilai estetika. Nah, keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan seperti yang dijelaskan di atas itu
kita bisa melihat di sini ada tempat tinggal atau rumah yang terbuat dari keanekaragaman hayati. Dia dibuat dari tumbuh-tumbuhan, ya, seperti pada gambar. Selain itu juga keanekaragaman hayati yang menjadi sumber sandang itu ada kapas, rami, yute, kenaf, abaca, dan acave, serta ulat sutra yang berpotensi untuk menjadi bahan sandang. Sebagai sumber pangan, perumahan, dan kesehatan, mungkin teman-teman juga tahu bahwa sudah dijelaskan tadi sumber keanekaragaman hayati itu bisa menjadi sumber pangan. Nah, bisa menjadi sumber karbohidrat, contohnya pada tumbuhan padi, jagung, singkong, kentang, dan lain-lainnya. Keanekaragaman hayati itu juga dapat menjadi sumber pangan mencukupi sumber protein. Contohnya kedelai, kecifir, ikan, dan daging-daging hewan lainnya. Serta bisa juga dijadikan sumber lemak. Sumber lemak seperti ikan, kemudian lemak padat hewan, telur, kelapa, alpukat, dan lain-lainnya. Bisa jadi sumber vitamin seperti jambu biji, jeruk, wortel, dan sayur-sayuran lainnya. Dan bisa juga sebagai sumber mineral. Nah, sumber mineral biasanya terdapat pada sayur-sayuran. Sebagai sumber pendapatan, yaitu ada dijadikan bahan baku industri kerajinan seperti yang kita contohkan di sebelumnya, ada kayu, rotan, karet. Dan juga bisa dijadikan sebagai bahan baku industri kosmetik seperti cendana, rumput laut, spirulina, dan lain-lainnya. Keanekaragaman hayati juga bisa sebagai sumber plasma nutfah. Misalnya, di hutan masih terdapat tumbuhan dan hewan yang mempunyai sifat unggul, karena di hutan dikatakan sebagai sumber plasma nutfah atau sumber gen yang bersifat unggul dan masih alami. Keanekaragaman hayati ini bisa juga bermanfaat sebagai ekologi, yaitu selain berfungsi menunjang kehidupan manusia, keanekaragaman hayati memiliki peran dalam mempertahankan berkelanjutan ekosistem. Keanekaragaman hayati bermanfaat juga sebagai tempat keilmuan, yaitu keanekaragaman hayati merupakan lahan penelitian dan pengembangan ilmu yang sangat berguna untuk kehidupan manusia. Manfaat keindahan, bermacam-macam tumbuhan dan hewan dapat memperindah lingkungan. Mungkin di tempat teman-teman ada di rumahnya ada tumbuhan-tumbuhan hias, ada juga ikan-ikan hias di akuarium. Itu artinya bisa dimanfaatkan keindahannya. Keanekaragaman hayati berpotensi sebagai sumber daya hayati untuk sumber obat dan kosmetik. Nah, di Indonesia sendiri memiliki 940 jenis tanaman obat, tetapi hanya 120 jenis yang masuk dalam material medika Indonesia. Masyarakat Pulau Lombok mengenal 19 jenis tumbuhan sebagai obat kontrasepsi. Jenis tersebut antara lain pule, sentul, laos, turi, dan temulawak. Keanekaragaman hayati ini juga dapat menjaga kestabilan iklim global, yaitu dengan cara
mempertahankan suhu dan kelembaban udara. Ini merupakan keanekaragaman hayati di tubuh tumbuhan. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini merupakan negara yang memiliki hutan hujan tropis, sehingga kita dikatakan sebagai paru-paru dunia. Keanekaragaman hayati ini bisa bernilai sosial atau budaya, karena keanekaragaman hayati dapat dikembangkan sebagai tempat rekreasi atau pariwisata, di samping untuk mempertahankan tradisi. Ini sama halnya dengan yang disampaikan sebelumnya tentang nilai-nilai keanekaragaman hayati, ada nilai sosialnya. Nah, keanekaragaman hayati Indonesia ini yang sangat besar itu, malang nasibnya saat ini banyak sekali hewan-hewan yang berstatus sebagai hewan yang langka. Bahkan ada di antara mereka yang sudah menjadi hewan punah, seperti harimau Jawa. Selain hewan, juga tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan sendiri banyak sekali terdapat di Indonesia. Tapi sekali lagi sangat disayangkan, karena tumbuh-tumbuhan di Indonesia banyak yang berstatus menjadi menjadi tumbuhan langka. Contohnya pada kayu gaharu atau pohon gaharu. Karena pohonnya menghasilkan wangi-wangian sebagai bahan kosmetik, maka banyak diburu, dieksploitasi secara berlebihan, sehingga dia masuk ke dalam tumbuhan langka. Nah, maka dari itu dibutuhkan konservasi keanekaragaman hayati atau pelestarian keanekaragaman hayati. Untuk pelestarian keanekaragaman hayati ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu pelestarian secara in situ, di mana melakukan perlindungan terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan agar dapat hidup sesuai dengan habitat aslinya. Jadi, pelestarian in situ ini melindungi tumbuh-tumbuhan dan hewan di tempat habitat aslinya, dan kita yang menjaga habitat itu, kita yang melestarikan habitat itu. Contohnya pelestarian komodo di Pulau Komodo, pelestarian badak Jawa di ujung kulon, pelestarian bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi di Bengkulu, atau pelestarian penyu yang ada di ujung genteng, atau pelestarian harimau yang ada di Bukit Seribu, Pulau Sumatera. Itu merupakan cara pelestarian in situ, melestarikan tumbuh-tumbuhan dan hewan itu di tempat habitat aslinya. Ya, sekali lagi, yang namanya pelestarian in situ itu melestarikan di habitat aslinya. Kita menjaga habitat aslinya. Yang kedua, ada pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ ini adalah melakukan perlindungan dan pemeliharaan hewan dan tumbuhan di luar habitat aslinya. Sekali lagi, yang namanya pelestarian ex situ itu perlindungan atau melestarikan tumbuh-tumbuhan atau hewan di luar habitat aslinya. Contohnya pada kebun botani, yaitu kebun yang mengoleksi berbagai jenis tumbuhan yang hidup, seperti contohnya Kebun Raya Bogor. Atau contoh lainnya, kebun koleksi, kebun yang berisi berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang dikembangkan dan dipertahankan dalam bentuk hidup, seperti koleksi kelapa di Bone-Bone. Ya, itulah pertemuan kita pada
kali ini. Apabila ada yang kurang paham, boleh di-play videonya sekali lagi, tonton secara berulang. Apabila masih tidak dapat dipahami, boleh komen di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman akan kami jawab satu persatu. Sekali lagi, terima kasih udah belajar di channel Inan Kito. Saya Salinan SPD. Undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa untuk like, share, komen video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.